Langkah pertama, siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian kukus kelapa kurang lebih selama 10 menit supaya nanti kelapanya tuh nggak mudah basi ya. Selanjutnya siapkan cetakannya, kemudian seluruh permukaan cetakannya ini kalian olesi dengan minyak goreng supaya nanti saat melepaskan bolu dari cetakannya itu mudah dan nggak lengket ya. Nah, ini kelapanya sudah selesai aku kukus. Selanjutnya siapkan cetakan yang sudah dioles minyak goreng tadi. Kemudian kita isikan kelapa kira-kira setengah sendok makan ke dalam cetakan. Rapikan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Nah, tujuan memakai tepung maizena tadi pada kelapa itu supaya kelapanya lengket, nanti rapi jadinya ya, dan dia bakal padat. Tapi nggak pakai pun juga nggak masalah ya. Yang penting saat memasukkan kelapa ke cetakan itu harus ditekan-tekan agar kelapanya benar-benar padat. Nah, ini udah selesai, kita isi semua. Selanjutnya siapkan wadah bersih, pastikan tidak basah atau berminyak. Masukkan 2 butir telur, 135 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Kemudian dimixer hingga kental putih dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya. Setelah kental berjejak seperti ini, jadi kalau kita angkat mixernya, adonan telur tidak mudah jatuh ya. Dan yang jatuh pun tidak langsung tenggelam, jadi dia tetap ada jejak di dasarnya. Kemudian siapkan bahan kering dan basahnya, yaitu 165 gram tepung ketan hitam dan 135 ml santan. Santannya ini aku dapat dari 65 ml santan instan dan aku tambahkan 70 ml air. Kemudian kita masukkan bahan basah dan bahan kering ini bertahap di selang-seling. Kira-kira 2 tahap ya. Kemudian kita aduk dulu dalam keadaan mixer belum menyala agar saat dimixer tepung tidak berhamburan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata aja. Jangan terlalu lama memixernya karena khawatir adonan overmix atau turun ya. Kemudian kita ulangi lagi, masukkan bahan kering dan bahan cairnya. Kemudian aduk lagi dengan mixer belum menyala dulu. Dan kita mixer lagi asal rata aja dengan kecepatan paling rendah aja. Karena kalau misalnya adonan turun itu bisa menyebabkan bolunya itu bantat atau kempes ya. Nah, ini udah cukup ya. Sekarang kita lanjut mengaduk dengan spatula untuk merapikan samping-sampingnya sambil kita meratakan adonan yang mungkin belum tercampur atau termixer dengan rata tadi ya. Kita aduk dengan teknik aduk lipat seperti ini, pastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata ya. Nah, aku rasa ini sudah benar-benar tercampur rata ya. Selanjutnya kita tinggal isikan aja ke cetakannya. Kita isi ke cetakannya kira-kira 3/4 dari cetakannya ya, jadi jangan terlalu penuh karena nanti dia juga bakal naik sedikit. Nah, ini udah diisi semua. Selanjutnya sekarang kita kukus ya. Di sini aku sudah panaskan kukusan. Pastikan airnya itu sudah mendidih dan beruap banyak ya, baru kalian masukkan kuenya. Kemudian ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, jika kalian menggunakan kukusan yang biasa atau yang bulat, pastikan tutup kukusannya itu kalian alasi serbet atau kain supaya airnya tuh nggak netes ke bolunya. Setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang dan sudah bisa kita angkat ya. Dan lanjutkan mengukus sampai selesai. Dan ini dia hasilnya putu ayu ketan hitam yang kita buat tadi. Satu resep ini aku dapet 30 pieces putu ketan hitam ya. Wah, dan hasilnya juga lumayan cakep-cakep. Dan ini beneran enak banget. Gimana, bahan dan cara buatnya sangat mudah bukan? Aku jamin kalian bisa juga buat di rumah ya. Pertama, siapkan 1 butir kelapa parut setengah tua, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Kukus kurang lebih selama 15 menit supaya kelapanya tahan lama ya, jadi nggak mudah basi.
Selanjutnya siapkan cetakan putu ayu, gunakan bentuk apa aja yang kalian punya. Kemudian oles seluruh permukaannya menggunakan minyak goreng supaya saat melepaskan bolu dari cetakan dia tidak lengket ya. Setelah cetakan sudah teroles semua dengan minyak goreng, selanjutnya kita isikan kelapa parut yang sudah dikukus tadi ke dalam cetakan yang sudah dioles dengan minyak gorengnya ya. Ini kita isi kira-kira setengah sendok makan sampai 1 sendok makan ke dalam cetakan. Ratakan dengan cara ditekan-tekan supaya kelapanya itu padat. Ini harus padat ya supaya kelapanya nanti nggak mudah hancur. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya siapkan gula merah, kemudian kita potong-potong dengan cara disisir supaya potongannya lebih halus ya. Gunakan secukupnya aja, jadi nggak usah terlalu banyak, nanti kalau kurang kita bisa tambahkan lagi ya. Nah kalau udah ini kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih, pastikan tidak basah atau berminyak. Masukkan 2 butir telur, 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Kita mixer sampai dia putih kental dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan aja dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Setelah putih kental dan berjejak, artinya kalau kita angkat mixernya seperti ini, adonan tidak mudah jatuh dan tenggelam ya. Ini jadi patokannya seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan 65 ml santan instan. Tambahkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang. Tapi ini kita masukkannya bertahap ya. Kita masukkan dalam 2 tahap. Dan jangan lupa ini diayak juga supaya nggak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan juga 200 ml air. Ini air suhu ruang. Ini kita masukkan juga dalam 2 tahap. Kemudian ini kita aduk dulu dalam keadaan mixer belum menyala, supaya saat mixer dinyalakan tepungnya tidak berhamburan ya. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata aja, jadi nggak usah lama-lama. Kemudian tambahkan lagi sisa bahan air dan tepung terigunya. Lakukan lagi hal yang sama seperti tadi ya, kita mixer asal rata aja dengan kecepatan paling rendah aja. Jangan terlalu lama memixernya karena khawatir adonan turun ya. Karena kalau misalnya adonan turun, itu bisa menyebabkan bolu tidak mengembang atau kempes. Nah ini udah seperti ini aja cukup ya. Kita lanjut meratakan adonan dengan spatula. Untuk merapikan samping-samping adonan dan meratakan dasar adonan atau tepung-tepungan seperti ini yang mungkin masih kurang tercampur rata dengan mixer tadi ya. Kita gunakan teknik aduk lipat untuk meratakan adonannya. Oh ya, jangan lupa tambahkan pasta pandan dan pewarna hijau secukupnya juga. Oke, aku rasa ini sudah cukup ya. Sekarang kita bisa isikan ke dalam cetakannya. Di tahap ini kalian sudah memanaskan kukusannya ya, supaya saat adonan selesai dituang, itu bisa langsung dikukus aja. Nah ini biar lebih mudah, aku masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga. Jadi kita isi cetakannya ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, setengahnya aja. Oh ya, di sini aku mau buat supaya nanti gulanya itu bisa lumer sampai ke atas kelapanya ya, jadi aku isinya nggak banyak-banyak. Kalau misalnya kalian mau buat yang gulanya itu cuma ada di bagian tengah aja, untuk adonannya itu bisa kalian lebih banyak lagi, sampai kira-kira setengah cetakannya ya, sampai menutupi kelapanya itu. Kemudian ini kita kukus kurang lebih selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya ini langsung aja kita susun untuk gula merahnya di atas adonannya ya. Ini kita kasih secukupnya aja sesuai selera.
Di tahap ini lebih bagus itu agak cepet ya, supaya nanti bolunya nggak terlalu kelamaan kebuka, biar hasilnya tuh nggak bantet. Nah, kalau udah disusun gula merah semua, tinggal kita masukkan lagi sisa bahannya untuk menutupi gula merah di atasnya ya. Kemudian ini kita kukus lagi kurang lebih selama 10-15 menit atau sampai dia matang. Setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang dan bisa langsung kita angkat ya. Dan kita lanjut mengukus lagi adonan yang selanjutnya. Nah, untuk mengeluarkannya, ini tinggal kalian tekan-tekan aja seperti ini. Kemudian diketuk-ketuk. Nah, dia akan keluar dengan sendirinya. Ini mudah banget keluarnya, yang penting kalian olesi minyaknya itu merata ya. Wah, kalian bisa lihat ya, ini hasilnya cakep banget, tampilannya rapi. Ini layak jual banget ya teman-teman. Oke, dan ini dia hasilnya kue putu ayu gula merah yang kita buat tadi. Satu resep ini aku dapatnya 34 buah. Hasilnya lumayan banyak ya. Dan ini beneran bolunya itu lembut, menul-menul banget. Manis gurihnya itu pas banget ya. Pokoknya ini recommended banget buat kalian coba di rumah. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.